apakah betul-betul hukum di Indonesia itu tumpul ke atas, tajam ke bawah? Pak, kita juga butuh kehangatan tidak waktu saat Bapak mengumbar janji aja. Iya, mungkin Bapak bisa intervensi Pak, di sini, coba Pak. ya, Pak. Intervensi. Maksudnya coba kita juga pengen, ini ngaco. Yes. Wow, kayak udah lama loh. Padahal gue iya. sih enggak. Iya. Hai warganet. Oke, udah mulai nggak kompak deh. Baru nggak enak banget ya sekarang hostnya balik. Duh. Iya. Capek banget. Maksudnya? Maksudnya apa kabar sih Mas Rio? Oh, sudah gestar ya? Iya gestar. Mas Rio apa kabar? Oh baik. Gimana Mas Salimar? Sehat. Ini kita ada di dalam acara Kornet. Oh halo. Komentarin warganet. Oh keren ya acaranya katanya. Oh keren banget. Ya, Alhamdulillah. Banget kita udah berjalan kurang lebih 5 tahun. Wow harapannya. Mas Rio kayaknya ini ya semangat sekali untuk nge-host hari ini di acara Kornet. Saya lebih semangatnya kenapa? Saya takut diomongin Bu kalau nggak bisa. Oh iya ya? Iya. Kemarin sih di episode lalu saya sama host yang asli Mas Codai. Oh asli ya? Asli. Ini Mas Codai yang ini nih. Kita udah ngirim profil Mas Rio ke Polda Metro. Oh, cepu lu ya ternyata ya lu ya. Soalnya kan semua yang kasus itu pasti saudaranya Mas Rio. Iya, pokoknya kalau udah aneh-aneh udah saudaranya Mas Rio. Parah banget. Lihat nih. Apa merasa terzolimi? Enggak, emang bener. Warganet, ya seneng banget kita bisa kembali lagi nih. Iya. Makasih lo Salimar kasih kesempatan saya. Gue agak bete hari ini. Kita nggak usah kenalin diri. Nggak usah. Nggak usah ya orang udah terkenal banget. Oh. Kita kan ngalahin yang heboh-heboh. Jadi gue tuh lagi bete hari ini Rio. Kenapa sih? Ya kayak gue ngeliat lu dari tadi tuh sibuk. Gue tuh muka lu juga nggak enak. Gue gitu. tuh lagi browsing. Gue lagi scrolling. Gue lagi nyari siapa nama hakim yang memutuskan si Pip. Gue ngomong bajingan dulu ya baru di Pip. Dibebaskan. Dia sering di TV tau? Iya tadi gue udah nemu. Desta. Nah, ya capek. Hakim bukan sendiri. Itu main hakim sendiri. Pak Desta jadi hakim. Gak salah gak gue? Nggak salah, tapi kan dia bukan ngutus. Iya maksud gue yang acara hakim lah. Gitu, jadi gue bete lah seharian karena putusannya tuh bahwa dia bebas. Bebas, Bo, bukan miskan jaksa. Segampang itu ya, kayak kayaknya, ini ya, kayak lu matiin lalat gitu kali ya. Iya, tek gitu, udah lo nggak salah, emang harus mati tuh laler itu. Ya, terus kan tuntutan JPU, jaksa penuntut umum itu nuntutnya tuh 12 tahun penjara dengan ada restitusi berapa 200-an juta lah gitu. Nah, bebas. Nih, Bu, bebas, ini ya. Bo, bukan cuman yang ini. 10 tahun atau pengurangan dari tuntutan, enggak. Nah, ini. Bebas. Warganet pasti setuju juga sama saya dan Salimar. Kalau kadang-kadang kita kita bangga sebagai warga Indonesia, betul? Akhir-akhir ini jadi enggak. Jadi enggak, tapi mau nggak mau Indonesia negara kita. Ya, kita warga negara Indonesia. Nah, hal-hal kayak gini, hukum ini yang memang bukan harus dibenarkan, Bu, tapi harus lebih. Kenapa sih giginya? Kayak ada coklat-coklatnya. Lipstick lo. Oh iya. Ganggu aja orang lagi serius nih. Ya udah lo serius deh, gue dengerin. Iya, jadi Bu, ya kenapa kita tuh tapi bete. Ya bete nggak apa-apa, dengerin dulu. Ya kadang-kadang nggak seimbang hukum itu. Emang. Yang nyurinya karena buat kebutuhan. Nyurinya apa? Dia dihukumnya gila. Ember. Ya, aduh. Contoh ya. Lu tau nggak ada kasus terakhir? Mungkin teman-teman atau warganet semua tahu dia, Bu, nyolong cabai. Nyolong cabai. Oh, yang cabai, Dia harus makan 5 doang, apa berapa gitu. Dia makan seember. Emang itu brengsek sih. Maksud gue benar-benar akhirnya apakah betul-betul hukum di Indonesia itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Gimana Pak? Tolonglah. Iya. Gitu. Tapi beneran loh, ini nyawa manusia, Bo. Yes. Dan lo bebas. Gitu. Mau denger nggak warganet bilang apa? Ada ya? Banyak banget sih. Ini yang kita pilih aja beberapa yang menurut kita. Ya kita pilih yang menurut kita. Oke. Ngena banget. Ngena gitu. Pantas. Ya oke. Gue bacain dulu ya satu. Coba. Ya. Anda keren Pak Hakim. Itu. Pak Hakim namanya siapa? Ada Coba. Nih, ada nih. Pak Hakim.
Anda keren Pak Hakim. Erintua Damanik. Erintua Damanik. Tuh, ini kita baca. Gua catet nama lo dunia akhirat. Ya, bisa vonis bebas Gregius Ronald Tanur, anak DPR RI, kasus pembunuhan pacarnya. Ada rupanya juga juragan tanah juga ya. Oh, ini gini. Ada rupanya juragan tanah juga ya di Pontianak sampai Semarang pun ada. Oh. Hakim yang rajin menabung juga Anda, Bapak. Oh, ini berarti juragan tanah si tuh hakimnya. hakim. Oh, udah hakim tapi tanahnya banyak. Di Pontianak banyak, di sampai Semarang juga ada. Hakim Erintua Damanik. Oh, Erintua Damanik. Oke, baik. Gue mau lanjut nih, ini cocok nih sama hati nurani gue nih. Kayak kadang-kadang dia lebih lucu daripada yang di film ya, yang di sinetron ya. Betul. Iya. Daripada ngarep hukuman Tuhan, mending segera keluar-keluar minta PPATK, BPK, KPK, OJK cek aliran dana ke rekening hakim tersebut. Si Erintua Damanik itu. Ya, terus kadang-kadang the power of netizen itu bisa ngubah hukum dan kebijakan. Jangan pasrah. Ayo. Teman-teman, yakin. Ayo coba PPATK, BPK, OJK, KPK silahkan. Ayo. Soalnya nggak mungkin sih bebas kalau kayak gitu-gitu kecuali transferannya lumayan. Atau mungkin bukan transferan sih tapi banyak gratifikasi yang lain. Sabar. Jangan sabar. Jangan sabar. Next. Ya, pertimbangan hukum majelis tidak dapat diterima akal sehat. Kematian korban disebabkan oleh penganiayaan. Jelas banget kan CCTV-nya kan? Yes. Yang dilakukan terdakwa bukan karena hal lain. Alasan majelis hukum hanya patut digunakan untuk meringankan hukum terdakwa bukan membebaskan. Setahu gue juga memang gitu, Bu. Emang nggak bisa, tugasnya meringankan. Yes. Betul, bukan membebaskan. Kecuali Tuhan yang mengampuni. Nggak bakal juga. Ya kan Tuhan Maha Pengampun ya. Ya. Oke, perlu melakukan penyidikan terhadap Komisi Yudisial. Yes. Komisi Yudisial RI perlu melakukan penyelidikan terhadap hakim dan memutuskan perkara ini menuntut hukum maupun Jaksa Agung. Kejaksaan RI harus mengajukan kasasi, benar. Iya benar. Para akademisi juga perlu membuat amicus curiae ya dan mengirimkan kepada Humas Mahkamah Agung agar putusan hakim bisa memuaskan. Benar. Jadi kalau dilihat dari sisi sisi komplit hukum, komplit. Kalau dari sisi hukum memang ada waktu sejak putusan hari ini ada waktu 7 hari ke depan untuk kasasi, bukan banding. Oh, kasasi. Pengacaranya bisa jaksa penuntut umumnya bisa mengajukan kasasi gitu. Nah, kasasi itu adalah dia seperti naik banding lah untuk menuntut ulang, membuka kembali nih kasusnya dituntut ulang, tapi waktunya 7 hari. Nah, gue sih berharapnya dengan the power of netizen dan kalau boleh nih anggota-anggota dewan yang ada di komisi berapa tuh, komisi hukum berapa? 1 ya? 1 apa 3 deh, pokoknya komisi-komisi itu boleh nih melakukan tekanan kepada Komisi Yudisial, melakukan tekanan kepada kejaksaan untuk bisa, karena ini terang banget nggak adil. Makin kesini makin banyak yang nggak beres terpampang nyata, tapi nggak dibikin apa-apa, ngerti nggak lo? Maksudnya tambah menyimpang jalurnya. Tambah menyimpang. Bukan biasanya kan kalau udah belok-belok dilurusin lagi. Kalau ini kok tambah belok gitu. Coba di 100 hari terakhir kepemimpinan Presiden Jokowi, mungkin Bapak bisa intervensi Pak, di sini, coba, Pak. Iya, Pak. Intervensi. Maksudnya coba kita juga pengen ngaco. Diperbaiki. Nah, ini kalau mungkin kalau kasasi nggak bisa, mungkin bisa pakai kasasa, ya Karani, siapapun masih bisa. Bisa, kakak-kakak netizen Indonesia tolong. Bisa nyerang. Nggak cuma kasasi ya yang bisa kerja ya, yang kakak lain, Kak Dwi, ya kan, siapa aja bisa. Ya. Nih, ada lagi. Apa coba official KPK. Bolehlah silaturahmi ke Bapak Hakim yang sangat terhormat, terjujur, terbaik dalam penyelesaian perkara. Boleh yuk Bapak-Bapak Ibu KPK, barangkali beliau patut disilaturahmikan. Nah, ini juga nih Bu, ya gue yakin ya. Gue yakin ntar ketemu. Gue kan kayak misalkan kita kerja di entertain tuh suka kayak di give orang gitu. Kadang-kadang kan. Lo kalau bangun rumah bilang sama tukang lo dong.
Apa gitu. Ya cuman maksudnya kayak gitu. Gue juga kadang-kadang masih abu-abu masalah pemberian ini. Cuma seharusnya kalau gue ngerasa ya diberikan suatu gift boleh aja. Nggak boleh. Loh, kayak Nggak boleh. Lu ngasih gue? Gue ngasih lu nggak apa-apa. Tapi kita kalau kepada hakim, jaksa dan segala perangkat. Kalau ngasihnya tidak ada kasus boleh Bu? Boleh, tapi segala perangkat pengadilan tidak itu boleh. lo nggak boleh kalau dalam lagi beracara, lagi dalam berkasus. Oh enggak ya maksudnya bisa. enggak. Cuman maksudnya kita kan tetap harus tahu ranah kita ketika lu dikasih pun ya tiba-tiba ada kasus nih. Iya. Lu ya udah beda lagi kan ceritanya gitu Ya. loh. Harus sadar diri lah gitu Ya. loh. Lu tuh siapa gitu ya. Tapi satu Oke. nih yang gue setuju, orang kayak gitu mau sebanyak apapun uangnya, sekuat apapun backingannya, tetap aja hidupnya nggak akan tenang. Welcome to the jungle aja sih kalau kata aku mah. Selamat bertarung dengan Nurani. Iya. Siapa namanya? Gerard siapa? Siapa? Oh Ronald. Ini. Gregorius Ronald. Ronald Tanur. Ronald Tanur, lu tuh nggak bakal bisa tidur, Bo. Sampai lu mati lu nggak bakal bisa tidur. Kenapa? Masalahnya, iya. Karena lu tahu setiap hari di saat lo buka mata dan lo mau tidur, bahkan di mimpi lo, Iya. lo tahu bahwa lo adalah seorang pembunuh. Nama saya Syalimar Anwarsani dan Anda Ronald adalah seorang pembunuh. Selamat menikmati hidup Anda dan tidur Anda yang tidak tenang. Karena semoga Tuhan nggak kasih lo anak perempuan ya. Baik-baik karma ntar dilindes sama orang. Aduh. Bodoh. Gue Tapi ibu-ibu gua- lagi ngomong tapi kayak gua gitu. percaya karma. Gak bakal diedit. Iya nggak edit. Gue tahu kalau lu mah. Emang. Ya gua aja. Emang. Ya ini ada terakhir nih. Tapi Udah. itu yang nyuruh Rio, Sabar. Pak. Hai, itu di briefing aja. Gak usah di sini. Dia suka gitu ya. Sarimar tuh ya ibu-ibu ya. Maksudnya ibu-ibu tuh apa aja jujur. Ya kan kita gitu. punya anak, Pak. Benar. Karma Kita berlaku. punya adik, Iya. kita punya kakak, ya kan. Bayangin kalau adik, saudara, nggak usah adik yang kita. Nggak, gini aja yang gua temen lu dilindes sama pacarnya, pen lu. Jangan. Wah, Kita jangan, gini aja. kan. Temen aja lagi berantem sama pacarnya. Kita bukan siapa-siapa kayak. Iya. Udah tolong Iya, lah. tolong Udah, lah. jangan berantem gitu. Apa? Oh, lo tahu apa yang kocak nggak? Apa? Bom. Oh. Pengacaranya bilang gini, itu hanya mobil melintas, tidak melindas. Bapak Oh. nonton CCTV-nya ditonton apa enggak? Bapak tertindas kayaknya. Iya, enggak, dia nggak tertindas, dia tertransfer, Bo. Oh. Dia bilang gitu di putusannya tuh dibacakan bahwa itu tuh tidak terlindas, tapi mobilnya melintas. Oh, melintas sama tapi tidak terlindas. Heeh. Dan gue, Jangan gue. Jadinya gue kan tercakar. gue cakar. Udah sabar. Tapi gini, intinya kita mewakili warganet juga yang di posisi ini. Ayolah, tolong. Kita mengharap adanya keadilan. Tolonglah. Kita minta tolong, terserah mau gambarkan tolong kita Ya. ini apa. Bapak-bapak yang terhormat yang tahu lah. Ya, dan Gitu. bapak-bapak dan ibu-ibu tuh apa teman-teman di kejaksaan, ayo. Nah sekarang gini Bu, Kejaksaan, ayo. mereka punya sumpah kan. Iya. Dalam pekerjaan mereka. Mereka punya sanak saudara yang manusia juga. Betul. Seandainya itu Coba terjadi di keluarga. kasasi ini Yes. ya, berarti harapan kita ada di kasasi ini ya, di 7 Seandainya hari itu ke depan. terjadi di keluarga bapak-bapak dan ibu-ibu di pengadilan. Seandainya pasti lu menuntutnya gila-gilaan. Bener dong? Iya, coba tuh hakim ya. Ah. Tapi beneran deh, pokoknya pesan kita adalah semangat bapak-bapak Gua dan pegang ibu-ibu. kepala ya, pusing. Emang bapak-bapak ibu-ibu di kejaksaan semangat untuk di masa kasasi 7 hari ke depan. Semoga bisa kita naik lagi ke pengadilan tinggi untuk kita kawal dan kita jatuhkan hukuman yang sepantasnya untuk aduh nggak tahu sih binatang nggak gini sih juga tapi untuk si kalau kita Ronald ngomong ini. binatang ya, seorang binatang pun aja bahkan nggak mau anaknya mati loh. Iya. Dia nggak punya otak loh ibaratnya. Iya. Bang, ada lagi tadi lu ngange-ngange. Sekarang lu tak-tok. Oke. Oke. Oh ya jangan lupa KPK coba di visit itu hakimnya. Ayo boleh kali cepet-cepet ya. Nah ngomong-ngomong soal ketidakadilan lagi. Ada lagi nih. Sebenarnya ini sedih tapi ini lebih kepada keluhan masyarakat yang ternyata Apa tuh? udah lama banget. Oh terpendam. Terpendam. Sebenarnya udah nggak terpendam. Udah dikasih tahu kepada yang berwenang lama. Tapi seperti biasa di negara Kohonces ini. Di Kononces. Nah, di Kononces Iya. ini nggak pernah
Nggak, kalau belum ada yang fatal gitu nggak bergerak. Oh, yang fatal aja biasa Yang fatal aja. aja biasa kayak tadi ya, yang fatal aja biasa aja. Jadi ada seorang bayi yang harus dilarikan ke rumah sakit di Kalimantan Barat nih. Oke. Tapi Karena bayinya Kalimantan Barat terkenal kan memang tambang jalur apa gitu kali ya, Bu ya, ya. si bayi ini meninggal akhirnya usia 5 bulan karena jalannya Tuhan. rusak. Bayangkan, alasannya adalah karena jalanannya rusak. Jadi bayi itu namanya ada baby shaking syndrome gitu. Jadi bayi di usia tertentu tuh nggak boleh lu shake. Baru gitu. Banyak getaran atau goncangan. Betul, Ya, itu ya. ada namanya. Nanti sama tim editor ada deh namanya. Jadi memang bayi itu nggak boleh, makanya kan dokter suka bilang sebenarnya yang Nina Bobo yang Itu nggak gini baik. juga nggak baik gitu. Apalagi yang lucunya gitu enggak Ya, gitu. tapi Itu kenapa di bule-bule itu gitu ya, Bu? Banyak kan tahu. ya tapi kan itu di usia tertentu, usia-usia awal nggak boleh. Ya waktu itu yang gue lihat di usia 17 tahun sih. Ya. Dah, itu bukan bayi dong, itu baby yang lain. Nah itu terus baby no. What? Nah jadi si bayi ini dibawa ke rumah sakit oleh orang tuanya, tapi karena jalanan yang rusak akhirnya bayi itu meninggal karena si efek sindrom tadi, getaran tadi gitu. Nah, Baby I love you so Dai, much. lo syuting sama gue minggu depan ya, Dai, tolong. Lo tadi gitu, gue gak boleh lo rusuh. Nah jadi, Bo, Ya, ini nih ada komentarnya beberapa teman-teman yang adalah warga lokal. Nah, Oke, ini coba. adalah beritanya viral bayi usia 5 bulan meninggal dunia saat menuju rumah sakit diduga karena jalan rusak. Gila Oke, ini kita ambil dulu yang coba, nih kayaknya warlock nih yang komentar. Ya. Temennya Warkop ya. Alamak, jalan yang awak hadapi kali ini dari Kebun ke RS ke Tapang sampai banyak yang lahiran. Jadi ini jalan ini nih adalah yang sering dilewati orang-orang dari kebun karena perkebunan kan banyak kan di sana, sawit dan segala macam, ke rumah sakit di Ketapang sampai banyak yang lahiran di jalan. Karena rusak itu. Karena rusak, jadi nggak nyampe-nyampe. Nah, atau goncangan kan bisa berkontraksi. Iya, oke. Jarak dari Kecamatan Kendawangan ke Kabupaten Ketapang kurang lebih 90 km. Buset, dari sini. Bukan main. Dengan kondisi jalan seperti di video, jangankan yang sakit, saya yang sehat aja sakit-sakitan kalau lewat jalan itu. Sudah berpuluh-puluh tahun. Nah, kalaupun dibenerin sentimeter setebal tempe yang sebulan udah keluar tanah-tanahnya. Mana yang lewat adalah mobil-mobil perusahaan. FYI teman-teman, mobil-mobil perusahaan di sini maksudnya tuh mobil-mobil tambang. Jadi mobilnya tuh besar-besar. Iya, maksudnya dia tuh perusahaan mobilnya besar, tambang minimal. Betul. Kalau kalian tahu, saya nggak nyebutin mobil, tapi yang kalian tahu tuh yang besar. Ya truk besar. Ya truk yang besar. Minimal mobil, Bu, mobil yang harian dipakai karyawan pun yang besar. Contoh ya, contohnya ini saya nggak nyebutin merek, contohnya Pajero. Itu merek, gue tampar lu ya. Itu kan merek. Mobil double cabin. Nah, itu kan mobil truk mini. Ya, Triton. Itu juga merek. Capek banget deh. Fortuner. Biar adil semua gue sebutin. Oh iya, Mitsubishi udah. Iya. Tinggal Toyota ya. Iya, Toyota gitu. Fortuner. Oke, Pajero udah, Fortuner udah. Satu. Terus ada lagi. Ya berikutnya ya. Ini daerah kami. Dari tahun-tahun gak ada perubahan. Malah semakin hancur. Ini Warlock loh yang ngomong ya. Berarti mereka kayaknya udah capek. Udah tahu, udah hafal deh. Yes. Mau merujuk pasien jalan tak memadai, banyak yang tidak tertolong. Ya bahkan sering ibu hamil sampai melahirkan gitu. Jadi kan. Berarti ini bukan hal yang baru ya? Iya. Berarti ini sudah sering terjadi ya? Jadi ini kita lihat aja ya teman-teman. Bupatinya siapa, Bupatinya siapa? Terus gubernurnya aja, bupati, gubernur semua angkut aja. Terus dewan-dewan yang menang dari situ mana? Ya, kemana tuh? Kemana? Mendingan kita nyalek kemarin. Gak ada gue. Nih, status jalan ini jalan provinsi. 5 tahun pemerintahan, baru gue tanya bupatinya siapa sih. Emang warganya cepet banget. Status jalan ini jalan provinsi, 5 tahun pemerintahan @Bang Miji. Nah, ntar di sini nih ada nih. Instagramnya netizen ya, silahkan. Kenapa jalan ini tidak dianggarkan? Dari Kampung Kendawangan ini ada official Boyman Harun, DPR RI Komisi 5. Nah. Oh, itu udah di tag ya? Berarti udah di tag tuh dewannya.
Coba tolong Pak Dewan ya kan udah menang, Pak, tolong Pak. diurusin. Ya, minimal gitu. Bapak jangan pas kampanye doang turunnya. Emang. Pas udah menang coba turun lagi Pak. Iya, dananya tuh turunin tuh dana di situ. Betul, Pak. Kita juga butuh kehangatan tidak waktu saat Bapak mengumbar janji aja. Iya. Tapi kita juga butuh kehangatan sekarang seenggaknya. Betul. Dan Walaupun- jangan setebel tempe. Tadi katanya Iya. setebel tempe kan? Iya, tempe segini. Ya lah tempe paling berapa? 2-3 senti enggak deh. 1 yang bener senti. aja. Enggak, lu tempe di mana kesian banget 1 senti. Kan dibagi, mak gua kan dibagi Bu. Ya buat Allah. berapa hari. Itu tempe mendoan lu ya? Itu masih Tempe tebal sama mah. terigunya. Oke, Gitu. baik. Ini ada lagi Nah. Bu terakhir nih. Kalbar. Ya, Kalbar, Kabupaten Ketapang, rakyatnya harus banyak speak up. Gua rasa kayaknya udah sering, tapi capek mungkin ya. Ya, saya hidup 22 tahun, listrik tak ada, PLN tak ada. Kasihan orang-orang yang tidak mampu cuma memakai pelita minyak tanah. Yang mampu pakai genset pribadi. Jalan hancur, apalagi kalau hujan. Kayak comberan, kok bisa kalah sama Kalteng. Kalteng aja desa kecil jalan udah bagus. PLN sudah memadai. Terus lo mau pindahin ibu kota negara ke sana? Resourcesnya kanan kirinya dong dibangunin. Jangan hanya IKN-nya aja yang dipilih. Nih, lo mau pindahin ibu kota negara ke IKN, which adalah perbatasan dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat. Ya, pokoknya Kalimantan, ya kan? Bu. Which adalah di sentralnya Kalimantan. Yes, kalian harus lihat Harusnya ini nih kelilingnya, bayangin. Netizen kita yang terakhir bilang apa? Dia masih pakai lampu minyak tanah. Ya. Kita di Jakarta kita udah pakai lampu yang kita kedip aja tuh lampu nyala. Bukan minyak tanah lagi. Iya, bukan minyak tanah lagi gitu. Dan lo pindahin ke sana ibu kota negara dengan kemewahan segitunya, dengan anggaran luar biasa. Banget. Tapi sekelilingnya busuk hancur-hancuran kayak gitu. Coba tolong lebih dipikirkan lagi. Juga coba mesti lebih pakai hati mungkin ya gitu. Mumpung ini masih 100 hari nih kan, coba bikin keputusan deh, Kepres terutama, bikin tuh dengan adanya kasus ini, tegur gubernurnya, gubernur Kalbarnya tegur, bupatinya tuh tadi Bang Miji itu ada nanti kan di tag juga, sama DPR RI yang menang di wilayah itu, ayo urusin, apapun partainya. Karena kayak gitu ya, masyarakat kecil tuh mau ngomong gimana pun nggak didengar juga kan. Iya. Susah. Jadi masih percaya nggak sama hukum dan politik di negara ini? Kalau dibilang percaya? Yang baik masih ada. Ya jalanin aja kalau gue udah. Yang baik masih ada. Ya baik masih ada. Yang nggak baik juga masih ada. Banyak ya, banyaknya segitu bedanya. Banyak lebih banyak lagi. Dan ini ngomongin tadi Bu, nggak ada listrik. Lu tau nggak sebenarnya mereka nih ada ketakutan lu pakai pelita minyak itu. Resiko lebih besar banget, itu maksud gue, resiko lebih besar loh. Mereka tidur juga belum tentu nyenyak. Dan minyak tanah tuh nggak murah. Yes, benar. Itu salah satunya. Penyakitnya minyak tanah tidak murah. Jadi tolong hal-hal kecil. Ada yang pepatah bilang, ada laki-laki yang hebat dikelilingi oleh wanita yang kuat. Berarti ada sekelilingnya yang bagus kan? Benar nggak? Nggak, korelasinya di mana? Ganti. Codai, lu balik ke sini Codai. Sebentar dengerin dulu. Karena kenapa? Kayak tadi IKN, kalau mau IKN-nya bagus, sekelilingnya harus dilihat dulu. Ame laki, di baliknya laki ada perempuan yang hebat, gimana? Lah, pendukung. Sekitarnya berarti perempuannya ada berapa maksud lo? Terserah laki itu, jangan ngatur laki orang. Jangan enak aja lo. Ya, bukan laki. Bapak maunya berapa? Jangan ngatur laki orang. Bapak mau berapa? Mau 3, tapi baru 1. Kak. Oh 3 baru 1. Iya. Kak, nanti gua tag, nanti lu crop, kita kirim bininya ya. Ntar gua tag di Instagramnya bininya. Maunya 3. Bagian itu ya. Maunya berapa lu? 3. Ini orang Indonesia dan foto 3 apa? 30 juta rezekinya. Waduh, duh. Emang laki saja ngelesnya baru kayak yang saya kasih 1 juta. 29 juta. Jauh. Kemana? Iya, makanya ini jangan potong. Berlama-lama kemudian. Aduh. Tapi kan kita sudah bersatu ya. Coba tolong dong. Jadi ini kasus-kasus yang tadi tolong jangan sampai terulang masalahnya. Bapak-bapak, nanti kita tag lagi deh. Iya, nanti di tag lagi. Pokoknya nanti di postingan ini kita akan tag untuk 2 yang viral itu. Yang pertama adalah aduh capek, kesel banget deh gue. Kita akan mendukung dan mendoakan kejaksaan. Kalau mau banyak banget gila. Banyak ya. Ada lagi contoh nih, lo ngomongin itu, kita nggak usah bahasnya nanti, cuman ada kisi-kisi dikit. Contoh ada satu anggota damkar
Oh iya. Yang dia bikin video dia cuma bilang, bukan dia tidak mau mengayomi masyarakat, tapi memang semua anggaran sudah transparansi, udah segala macam, tapi belum dibenahi, mobilnya, remnya belum. Dia kan cuma ngasih tahu kepada masyarakat, jangan buru-buru, jangan apa-apa, bukan mereka yang lelet, tapi fasilitasnya yang belum dibenahi. Mas sebenarnya kayak gitu gimana sih? Gue mau tanya sih, kalau yang kayak gitu boleh aja kita bahas sedikit ya. Yang videonya Damkar itu nanti kita angkat juga di episode berikutnya ini. ya. Episode ini Kesini aja. Oh gitu. iya. Kita angkat di episode ini. Pertanyaannya sederhana kok. Dia lalu ditegur oleh suruh bikin video klarifikasi. Kenapa? Kan dia cuma menyatakan fakta. Ya. Yang suruh bikin klarifikasi siapa? Kenapa? Takut ketahuan korupnya. Nah itu mesti dicek juga sebenarnya anggarannya berapa dan alokasinya kemana aja. Betul. Gitu. Kita cuma butuh transparansi kok. Kalau kita punya tim-tim yang jujur kayak gitu, masyarakat nyalahinnya yang kerja. Nyalahinnya jadi yang kerja. Lu kerja lu berbahan doang, lu nggak mau jalan. Gitu. Maksudnya dia baik, terus video berikutnya dia bilang bukan apa-apa diviralin, tidak. Dia cuma menginformasikan lewat video karena nggak mungkin kan dia broadcast masyarakat satu-satu. Emang. Dia chat satu-satu, tapi dia lewat video dia kasih tahu kepada masyarakat semuanya, khususnya Depok kalau nggak salah ya, Depok. Nah, gitu tapi beneran sih kalau gue coba tolong sekali lagi, ayo KPK yuk coba dicek itu turunnya sebenarnya berapa dari ngeceknya tuh gini, dari Ibu Sri Mulyani nyuruninnya berapa nih yang diketok nih, nyampe ke dianya berapa, nah potongannya itu lo lihat deh tuh, karena kalau sampai bawah jadinya sedikit juga orang bingung mau dialokasikan kemana. Pantes banyak yang nyalek ya kayak gitu ya. Iya, ya tapi bingung sih mulai korupnya tuh dari mana, kan mesti di trace gitu. Iya, kan orang kita beli tisu sama beli paku aja dikorup, apalagi urusan Damkar, apalagi aspal. Iya juga. Aspal pengajuannya 10 cm, datangnya setempe. Biasaan lu ah. Padahal dia tahu. Kan, Codai, balik dari maksudnya udah ya. Padahal dia tahu harusnya berapa senti, ya, jadinya dia tempe. Dia kan bingung. Ya kan keren nggak? Enggak. Iya, padahal dia tahu tapi datang ini hari terakhir juga ya. Nanti minggu depan kita ganti lagi ya. Tempe tahu. Goreng, mendoan. Tebel. Padahal bapaknya tahu. Kan bapaknya tahu. Ibunya tempe. Yang datang tempe.